Saat lu nongkrong ketemu dia, saat lu bayarin dia makan, lu bayarin dia minum, apa yang dia lakukan? Pasti dia akan malu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita kita podcast karyawan. Jadi belum banyak yang tahu karyawan di sini tuh siapa aja. Nah, sekarang spesial nih. Gue langsung undang dua tamu sekaligus. Ada Blikadek Hey, halo. sama Reksa. Halo. Mantap. Dan gue sendiri Fahmi Alamsyah. Mungkin banyak yang belum tahu juga nih. Gue mau nanya ke lu berdua deh. Sok. Apa rasanya yang ada di yang sekarang lu rasain ada di podcastnya Smart Lab cerita kita ini? Siapa dulu nih? Lu dulu. Oke dulu. Gue minum dulu. Nah, ini tolong nih yang ada di meja ini bisa tolong dijelaskan ya. Siapa tahu bisa endorse channelnya Fahmi Hamzah. Kita buka dulu ya supaya nggak kaku lah kelihatannya. Biar santai Biar kan. santai. Ya, Sip lah. mantap dulu Minuman sebatang. keras bukan. Bukan minum keras ini guys. Standar lah ini. Tapi asli apa? Baru join. Waduh, penyajiannya luar biasa deh. Dijamu gitu Dijamu kan. ya. Iya. Ada root beer, ada Rokok. rokok. Aduh, ntar lagi martabak tuh. Lagi di jalan katanya. Lagi di jalan. Kayak gitu. Pakai itulah. Ojek yang bisa nganter tuh apa namanya tuh. Iya, gimana Mi? Gimana? Monetize belum tapi udah entertain gede banget. Iya. Pedagang lah. Ini mungkin Pami kaget. Tamunya paling banyak maunya. Pertama kan, Iya. 2 orang. Iya. Atau udah pernah 2 orang kemarin? Belum, baru pertama Wah, kali ini dia orang. Berarti kita paling mantap. Wah, coba Diundang lagi. spesial. Lagi. Kasih di situ. Mantap. Oke. Tadi Pami bilang apa tadi? Yang dirasakan. Kesan. Ya, Ya, Kesan-kesan di sini. Oke, gua masuk itu Mi di tahun 2019 akhir Desember gua. Hampir setahun lah ya. Iya, hampir setahun lah gua di sini. Banyak lah. Ini gue bilang ini doa yang dulu-dulu pernah gue pengen. doa Iya, pernah gue pengen. Dalam artian doa untuk merubah hidup dulu ya, merubah hidup gue yang dulu anta beranta sampai ke sini ternyata bertemu juga sama orang anta beranta, cuma banyak pelajaran. Antah berantah yang dulu sama yang sekarang tuh berbeda tuh. Oh beda. Zaman dulu keras Bung. keras. Keras Bung zaman dulu. Zaman dulu tipu menipu, sikat mensikat, itu zaman dulu kayak gitu udah. Tapi ya kesini bergabung di CCM ya. PT Cipta Cerdas Mandiri, banyak lah apa namanya. Ini gue bilang doa tadi gue bilang lagi. Gue garis besarin masalah doa. Doa gue untuk kita rubah dulu lah diri kita, baru bisa merubah orang lain. Yang sekarang tuh alhamdulillah Allah jabah doa gue untuk saat ini. Banyak hal-hal yang gue pelajarin duniawi buat keagamanya. Intinya gimana sih kita hidup ini untuk bisa bermanfaat buat orang banyak. Itu sih yang pasti. Gue sangat berterima kasih sama Allah. Gue berterima kasih sama PT Cipta Cerdas Mandiri, ada Ibu Vika. Banyaklah mentor-mentor yang guru-guru itu digugu dan ditiru. Banyak yang guru-guru yang gue ikutin lah ilmu-ilmu dianya. Keren lah yang pasti. Buat Reksa gimana? Kalau lu bisa Ya, gue juga kan sering cerita waktu meeting. Yang membawa gua ke sini tuh sebenarnya keadaan. ada Karena terpaksa. iya, bukan gimana ya? Mau nggak mau gitu. Daripada gua di Palembang ngeliat teman gua kuliah, ya kali gua cuma di rumah. Ya, Jadi lu kesini gitu ya. iya mau nggak mau sebenarnya. Ya gua juga Bukan broken heart ya? enggak man, masih aman sampai sekarang. Aman. Kali gue broken heart biasanya. Nih kan kalau Reksa dari Palembang nih, kalau lu beli pasti dari Ya, Bali. gue dari di mana? Bali. Gue di daerah Kelungkung. Kalau orang tahu Kelungkung tuh daerah gue di kampung sana. Gue lahir di sana di Kelungkung, di Desa Manduang, desa yang penuh sejarah dalam hidup gue. Sampai gue ke Denpasar, itu kota yang sejarah juga buat hidup gua. Bang, boleh nggak sapa teman-teman kita pakai bahasa Bali gitu? Oh, iya. Ntar gua juga sapa pakai Oke. bahasa Palembang gitu. Halo, Ken kabari beli.
Sama. Oh, iya. Ken kabarin. Ken itu artinya gimana? Ya, apa kabar Oh, teman-teman gitu. Coba kalau Gua- bahasa Palembang. Woi dulur, apa kabarnya Cak Mano? Baik. Wah. Hampir ada ini ya, ada kayak Madura Cak Mano gitu Cak. Beda orang Palembang sama orang Madura itu di chemistry besi, Bang. Oh, di chemistry besi. Orang Madura kan Hmm. 4.000 kayaknya. Kalau Palembang apa? Kalau Palembang enggak. Pempek, tekwan gitu ya. Palembang itu lebih ke kuliner kotanya. Kota yang ini ya, paling banyak kulinernya. Iya. Apa ciri khasnya sih kalau di Palembang? Kalau Palembang ya ciri khasnya orang taunya pempek. Tapi untuk ikon kota ya, Bang. Ya. Itu kok apa? Jembatan Ampera. Oh, Jembatan yang sungai ini ya. Ya, yang menghubungkan Sungai. Hulu dan Musi. Hilir. Ya. Iya, iya. Yang lumayan tuh gede banget. Berarti itu Hmm. pusat kotanya dibilang. Mm-mm. Kalau di Bali sendiri kayaknya kan Banyak lah tahu destinasi. kayak Kute itu pantai. Banyak Pandawa, iya, banyak lah destinasinya, kebanyakan pantai. Kita kalau mau arah ke utara tuh pantai semua, timur tuh pantai semua, mau ke barat itu ya kita mau perbukitan tuh ada di Bedugul, di Kintamani, yang kayak seperti itu. Kintamani. Tuh banyak lah destinasi di Bali. Jangan salah ya Pak, yang orang luar tuh kenalnya bukan Indonesia, tapi Bali. Tapi Bali. Ya. Itu yang Kayak sering sih Terpisah ya Iya. Indonesia dan Bali itu seakan-akan Iya, terpisah. terpisah betul. Bali itu sendiri. Padahal satu negara aja tuh. Ya, iya, betul. Padahal Bali itu di dalam Indonesia. Indonesia. Itu dia. Orang ke Bali otomatis ke Indonesia. Baik lagi sih kulturnya kuat, adat istiadatnya kuat. Ketika itu identitas muncul yang kuat, pasti akan diingat. Seperti pacar lah. Lupa nama, inget rasa. Kalau lu emang murni dari asli Bali ya. Pribumi ya? Jadi Maksudnya oh enggak, gua tuh lahir di dua orang tua gue yang punya orang demokratis. Demokratis kan demokrasi itu bokap gue Bali, nyokap gue Banten, BB, bukan bintang biasa. Iya. Ya kan Banten dari ya? ujung ke ujung, oh iya kan ketemunya di tengah-tengah. Jadilah gua. Tercipta gitu Iya. ya. Gue lahir di Bekasi. Kakak gue juga sama di Bekasi. Gue 3 bersaudara. Gue anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak gue perempuan, gue baru adik gue. Gue lahir di Bekasi. Ya, berapa tahun lu? lumayan lah, lama lah di Bekasi. Sampai hijrah ke Bali tuh lumayan juga lah di sana. Kalau lu sendiri bokap lu emang asli Palembang? Emang asli Palembang. Dua-duanya? Iya, sama dua-duanya. Orang tua Palembang. Yang lucunya gini nih. Hmm. Nyokap gua sama bokap gua orang tuanya itu temenan. Temenan. Dijodohin kali? Bukan dijodohin sih. Ya mungkin itu udah rencana Tuhan. Yang lucunya lagi nyokap gua nih. Teman sebangku SMA dia itu adiknya bokap gua. Wah, keren ya. Keren berarti. Mungkin dari situ Iya, ya. Gue punya kakak nih, gue punya kakak. Keren lah. Iya. Podcast ini udah lama ya? Itu kita ini episode yang ketiga. Iya. Yang pertama itu gua sama Ari, yang keduanya Ari sama gua. Oh iya. Jadi Ya, dibalik. dibalik-balik doang ya. Tapi materi bebas kan? Iya, karena apa ya, di sini tuh kita sharing lah kan kehidupan dulu tuh seperti apa sih gitu kan, biar Menyampaikan apa aja gitu. Karena kan kemarin-kemarin kita tuh bikin konten ya cuman menunjukkan ini konten kita ini, tapi nggak tahu kitanya siapa, yang di dalamnya itu siapa gitu. Ada Kadek, ada Reksa, dan banyak yang lainnya yang belum. Berarti isi-isi tentang perusahaan atau Jadi tentang karyawannya. tentang karyawan? Tentang kisah cerita hidup dia, gitu. kisah hidupnya. Jadi sejarahnya dulu kayak gimana sih gitu kan. Banyak juga yang ya benar-benar kan bisa ketemu di jalan ya, Iya. di Kadek gitu kan. Lu di sini bagian apa, Mas? Ya, gue awal muasalnya gue flashback dulu ya. Boleh Flashback lah. dulu gue asal muasalnya di marketing. Gue Properti, datang bagian. properti, suruh jualin rumah sama Bu Vika. Ya udah, ya itulah gue baru namanya pembelajaran ilmu penerimaan. Dan akhirnya gue masuk di properti, di marketing perumahan, dipantaskanlah menjadi koordinator. Habis itu dipindahkan lagi gue, dipindah divisi. Kebetulan
lagi dikasih kepercayaan untuk menjalankan Wana Wisata. Dan di situ gue proyeknya untuk cari sponsor-sponsor untuk Wana. Kalau ada yang nonton nih, kalau mau join ke Wana Wisata Smart Hill Camp, adanya di Subang. Oh itu tempatnya keren abis. Itu semua edukasi ada di sana. Jadi yang mau nih perusahaan-perusahaan yang mau join bisa kontak ke Kadek, nanti mungkin di bio-nya atau di di deskripsi di gua kasih. deskripsinya ada kontak, bisa join ke kita. Nah itu dia sih, di situ banyak pembelajaran yang itulah balik lagi kalau tadi gue ngomong masalah doa. Mungkin Allah lagi jaban di doa gue semua untuk memperbaiki diri gue yang dulu ata beranta. Dan akhirnya ya sudah, ilmu penerimaan itu udah gue pelajarin. Oh iya, apapun yang dikasih pasti ada maksudnya Allah. Gitu. Balik lagi, buat gue pribadi sini ya gitu. Buat gue pribadi, dulu bokap gue pernah bilang, kerja itu fashion. Jadi ketika kerja lo itu fashion lo nggak usah capek untuk kejar duit, tapi uang yang akan kejar. Nah itu dia. Itu inget banget bokap gue pernah bilang sama gue, lagi duduk santai, dia bilang carilah fashion kamu. Oh ternyata fashion gue di sini. Nggak harus gue berpakaian style. Di saat gue lagi enjoy, gue pakai menyesuaikan gue pakai yang gue suka gitu loh. Saat gue bertemu sama orang-orang yang berkepentingan, gue pasti berpakaian rapi. Ya itulah fashion gitu loh. Ataupun bisa dibilang bukannya orang kepengen apa kita tunjukkan, bukan, tapi kita yang menunjukkan bahwa kita tuh seperti ini. Itu dia. Adanya gitu kan. Intinya sih bisa menempatkan posisi kita saat kita sama siapa, kita berbincang sama siapa, kita bertemu siapa itulah. Ya itu tadi menyesuaikan lah. Kita bisa menyesuaikan. Bunglon dong. Yoi dong. Jangan salah tuh, binatang bunglon tuh keren. Di saatnya merah ya jadi merah, saatnya biru ya jadi biru, saatnya putih ya jadi putih. Nah itulah seperti hidup, jangan monoton aja, hitam-hitam, terus putih-putih terus gitu. Karena penuh banyak warna. Nah itu dia, hidup itu harus ada warna, pelangi aja ada warnanya. Masa kita enggak? Pasti kita enggak. Oke deh, keren deh pasti. Udah lah, cheers dulu ya. Cheers lagi. Biar di endorse ya, Sa. Biar di endorse nih tuh. Tolong dong dijelasin yang endorse. Root beer. Dari enggak apa nih, gua sebutin nih. Nggak apa-apa. Sinarmas. Sinarmas, tolong dong dijelaskan. Iklah. Gue dari tadi telepon-teleponin mulu. Bilang Sosok penting. Pacar gue juga udah gue bilang. Ya, udah bilang. Punya lah. Tuh. Baru diputusin. Boleh gue tunjukin nggak? Boleh dong. Tuh. Orang mana? Palembang. Enggak mau di sini aja. Ntar tunggu gue punya rumah. Sekarang di sini. Iya. Hari pun sama kemarin tuh punya dia, tapi di sana kan jauh gitu kan. Kayaknya kalau Kadek mah enggak, kan dekat. Jadi Jangan. tapi lu pernah nggak, Dek? Buat pengalaman dia lah gitu kan LDR. Gue pun Gua nanti nggak tahu. Gue pernah LDR gue tuh tahun 2008 9 lah. Wah, gue masih Itu SMP. berapa lama? Iya. Itu gue LDR tuh hampir 3 tahunan loh. 3 tahun. Berat nggak sih, Bang? Wah, berat lah. Tapi ya itulah, love is blind, cinta itu buta. Sejauh apapun disikat terus. Gitu. Tapi ya itu dia, ketika kehendak lo sebagai manusia itu muncul, bukan kehendaknya Tuhan, pasti ada cara. Jadi gue LDR itu hampir 3 tahun. Ketika memantapkan sebagai manusianya nih, gue muncul nih, wah gila, ini pilihan gue nih gitu ya kan. Jadi tuh akhirnya gue coba nyebrang sama orang Bali loh. Gue nyebrang ke sana, gue pastikan ternyata Tuhan berkehendak lain. Wah gila, ya udah akhirnya ya banyak lah. Baru di sini gue tuh belajar, oh iya ya, kemarin itu sebuah pembelajaran hidup buat gue. Ketika kehendak gue yang muncul, bukan kehendaknya Allah, balik lagi, ya udah, paksa aja untuk ikhlas. Ntar lama-lama terbiasa jadi akan ikhlas gitu. Kayak yang kemarin ya. Iyalah. Lu belum ada. Yang mana tuh? Ada tuh yang kemarin tuh. Aduh, brother, angkat telepon dulu nih. Oke, lanjutlah. Ya, yup. Biasa orang penting nih. Ya. Soalnya apa ya? Gue undang, memang susah banget jadwalnya. Kayaknya ini beli Kadek itu nanti. Ya. Kan? Yang bisa aja dulu nih yang sering banyak waktu luang gitu kan. Ternyata emang lagi free nih, dia datang sini dan Kebetulan momennya. kebetulan banget gitu. Emang tanpa sengaja sebenarnya kita undang.
Oh iya udah. Tapi udah oke ya? Murah paling berapa? Wah, bahas pembahasan 200-an paling. 200-an. Iya. Murah. Enggak. Enggak. Emang apa? Enggak, minta aja kalau masih ingat mobilnya kan minta aja. Enggak apa-apa. Di depan kali. Oke. Nah, yap. Businessman, Joshua. Businessman. Nih, lagi podcast begini aja susah banget ya. Tuh. Enggak. Saking sibuknya mungkin. Enggak, kita sebenarnya banget gitu. sebenarnya pengen menghargai podcast, tapi biar orang tahu. Semua pun apa yang masuk sikat dulu aja, gitu kan? Apapun itu ya. Selagi itu cuan. Yang penting podcastnya salon, ya kan? Yang di sana juga, lihat profesional gitu loh kan? Iya, yang pasti seru lah. Baru 3 bulan kali ya. Ini. Tapi lu ada kejadian unik gak dari apa ya? Lu ada pengalaman kerja nggak sebelumnya? Ada. Jadi sebelum di sini, gua ngebantu temen gua. Nah ini kocak nih Nah, sebenarnya. boleh lah kita dengerin Gua yuk. bantu temen gua, Rian namanya. Dia lulusan Australia. Dia datang ke Indonesia. Cuma dapat amanah nih dari orang tuanya. Tolong nih jalanin ini perusahaan. Dia nggak tahu orang Indonesia. Kebetulan temen deket banget. Dia telepon gua malam-malam. Dek, lu di mana? Di rumah. Jadi gua ke rumah. Ke rumah ngobrol. Jual aluminium composite panel. Aluminium composite panel itu kayak triplek cuma bahan aluminium. Ya biasa dipakai di perbankan, toko-toko gitulah gitu loh. Besar-besar gedung-gedung, apartemen. Kayak gitu. Gue berdua di sana yang basically bukan ininya, bukan kerjaannya, tapi gue sih selalu percaya apapun yang kita tuh sempurna diciptain sama Tuhan tuh sempurna, nggak ada kurang-kurangnya gitu. Pasti kita punya ada searching apalah, kita mempelajari dulu nih tentang perusahaan ini, tentang barangnya apa gitu. Kira gue pelajarin, gue masuk ke sana, kita coba berjalan berdua dulu, rekrutmen deh, pakai Facebook, cari lowongan kerja, bla 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 gitu lah. Akhirnya masuk, jalan di 2017-an ya. 2017-an gue jalan sama dia bareng, masukin lah ke gedung-gedung, ada yang mau join apa gitu. Nah di situ yang lucunya lagi, nah ini orang basicnya orang Australia. Tapi datang ke Indonesia dagang kasur. Dagang kasur dulu dia. Tapi emang keren. Dia pun walaupun gue bilang notabene masalah finansial orang tuanya oke. Tapi di sana kerja sebagai cleaning service, keyboardist di karaoke di Australia. Gitu. Tapi gue salut sama dianya itu ya seperti itu dia nggak pernah bertemu sama orang tuanya, dia punya kaki, dia bilang berdiri sendiri. Kan gue berdiri sendiri, dan makanya sampai gue buat tulisan itu di baju, keren tuh kata-katanya dia tuh, Tuhan merancangku bukan untuk mundur. Wah, itu keren. Itu buat gue keren ya, punya filosofi tersendiri. Ngapain buat gue, ada orang bilang harus lihat spion, harus lihat apa, kata gue ngapain, kaca sudah besar, kita lihat ke depan aja. Gitu. Kalau buat kiri kanan untuk hati-hati, kalau buat ngeliat ke belakang terus kayak masa lalu. Udah tinggalin lah masa lalu. Udah gitu Mi, jadi yang udah ya udah gitu loh. Udah. Yang penting berjuang aja dulu gitu. Kalau nanti hasil serahin aja gitu loh. Kalau orang yang berpikir ngomongnya halus gitu, ikhtiarnya aja dulu. Serahin sama Allah. Iya. Semua bener kan? Dari lu masalah cinta, masalah pekerjaan, masalah hidup, ya udah. Lu berjalan aja dulu gitu. Sama kayak gue kemarin, gue berjalan aja dulu. Akhirnya ya dibawa ke sini pun ya udah opsi terakhir, mungkin opsi dalam artian ini doa gue kali ya. Gue salah setiap hari tuh berpikir, ini doa gue sampai sini, ini doa gue sampai sini gitu loh. Dalam artian untuk ngerubah diri gue untuk bisa bermanfaat buat orang banyak. Sampai gue tuh berpikir suatu saat nanti Allah memantaskan gue, memampukan gue pengen bikin sekolah itu yang gratis. Amin. Karena satu, sekolah orang-orang sekarang tuh melihat materi, masalah buat dia kemampuan itu nol buat. Sekarang tuh orang lihat
materinya ada, sekolah di tempat ini padahal kemampuannya nggak ada. Tong Atau kosong, giliran, ya. iya, giliran punya skill bagus, duitnya nggak ada untuk masuk universitas kah atau sekolah-sekolah yang bagus gitu. So, gue pengen kalau Allah memampukan gue masih punya umur panjang, gue bisa bermanfaat buat orang banyak, gue pengen bikin sekolah gratis. Itu gue pengen Amin. ciptakan manusia-manusia hebat. Yang sekarang manusia hebat buat dirinya sendiri. Gimana tidak sekarang manusia hebat buat dirinya sendiri, bukan buat orang banyak. Itu sih yang gue coba mau nerapin dulu deh, buat ke diri gue dulu gitu. Gue bisa buat diri gue baik, baru gue bisa bermanfaat buat orang banyak. Karena bermanfaat tuh bukan hanya tentang materi. Wah betul, banyak. Luas. Ilmu yang diberikan pun itu sebenarnya Iya. bermanfaat. Iya, Berarti yang bawa lu ke sini tuh doa, Bang. doa, Sama gua juga. doa. Allah yang bawa gue ke sini. Allah yang bawa gue ke sini ditemukan sama diajak sama Pak Angga, diketemukan Ibu Vika. Itu rulesnya lah, itu rulesnya. Perantara. Perantaranya itu lewat manusianya. Itu Allah, itu mungkin doa-doa dulu ya. Gue bilang doa-doa gue doa. Capek dah udah kayak begini gitu loh. Karena gue berharap tahun ini gue hijrah bukan karena rumah, tapi hijrah perilaku gue, pribadi gue lah. Gitu. Buat gue sendiri dulu ya, baru buat orang lain. Itu sih. Kan semuanya pun berawal dari diri kita dulu gitu. Iyalah. Tapi ilmu yang gua dapat di sini sangat luar biasa, Bang, bagi gua. Apalagi lu masih muda lu. Pertama kali kerja di sini. Iya, pertama kali. Pertama kali kerja, masih muda. Coba lu. Sebenarnya gua sempat nolak sih, Bang, sebenarnya. Sebelum gua tahu arti penerimaan. Nah, Nolak keras gua. gak mau. Nggak mau. Soalnya gimana ya? Di umur gue yang sekarang masih pengen bebas gitu, Bang. Nah, Waktu terbatas sekarang. Gua berangkat dari rumah ke sini jam 8, pulang jam 5. Sampai rumah udah tidur, istirahat. Nggak ada kebebasan. Itu sempat pernah kepikiran pengen balik gua. Tapi itu kemarin. Tapi Sekarang boleh alhamdulillah udah gue boleh ngasih saran, Sa? boleh. Gini ya. Kita sama-sama belajar ya. Belajar gitu. Ketika lu sebenarnya termasuk orang yang beruntung lah. Di antara teman-teman lu yang masih bertemu sama orang tua. Dan lu di sini bisa lu suka bercerita temen gue kuliah, tapi di sini lu dapat kan kuliah sambil bekerja mendapatkan hasil. Ya kan? Yang satu gini. Kadang tuh ya mungkin real nih ya. Kalau nongkrong di telepon nih. "Weh, lu di mana?" "Gua masih kerja." "Oh, kerja mulu lu," gitu lah kan. Ya kan? "Oh, Bener, kerja Bang. mulu, kapan lu liburnya?" Bener, gitu. Bang. Tapi ingat, saat lu nongkrong ketemu dia, saat lu bayarin dia makan, lu bayarin dia minum, apa yang dia lakukan? Pasti dia akan malu. Ini nih hasil kerja gue. Tuh, alhamdulillah udah gue terapin. Nah, itu dia. Itu dia. Bukan maksudnya menunjukkan pengakuan, Iya. tidak. Kita Hasil loh, punya berbagi, Iya, berbagi gitu loh. Kasarnya kalau ngomongnya secara universal, gue bayar nih omongan lu tadi kemarin gue capek-capek, gue nggak suka nongkrong gitu. Balikin tuh. Nah, itu dia. Ya banyak juga yang bilang memang masa muda itu udah masuk ke sini alhamdulillah banget, lu harusnya bersyukur gitu. Tapi emang kita kalau lihat lagi gitu, banyak orang tua ataupun yang di atas lebih dewasa dari kita ya, bukan tua nih. Kasar banget tua ya. Kalau lebih dewasa tinggi tuh ya. Iya. Kayak mereka tuh kayak nyesel gitu, selalu bilang apa ya, terlambat gitu kan. Pun Ibu Vika sendiri pernah bilang kayaknya terlambat untuk sukses gitu kan. Gue tuh sebenarnya bisa yang lebih dari awal gitu. Asal tahu celahnya di mana. Nah, kita kan udah dikasih celahnya nih. Udah dikasih tahu pelajarannya, kenapa nggak lakuin? Nggak bisa. Yang gua Sukses mikirnya itu nggak ada ikut umur buat gue. Kalau Allah sudah memantaskan, memampukan, itu nggak akan melihat usia umur. Ya, Banyak trader-trader yang masih muda, banyak. iya kan? banyak. Iya kan? Gitu loh. Dengan keuletannya dia, emang itu balik lagi ikhtiarnya dulu aja gitu loh. Karena anak sekarang kan apalagi lagi trending banget masalah tawuran. Oh, iya. Waduh, masalah tawuran tuh setiap gue scroll TikTok tuh Siapa sih? Siapa sih? Katak bizer. Jangan Nah, begitu ya lain kali. iya. Itu tuh dia tuh. Tapi dari hikmah dari seorang katak bizer itu keren. Sekarang bisa bermanfaat. Gue coba buat ibunya. Gue pelajarin. Gue liatin, gue telusurin tuh dia. Gue bilang, gue keren anak ini gitu loh. Dia semua orang punya masa lalu. Iya. Gitu. Tapi itu hanya cukup jadi pelajaran hidup ke depannya. Gitu loh. Oh, gue nggak harus seperti ini ya. Mungkin sekarang sama yang gue ajaran, gue terapin sekarang gitu. Oh, itu gue dulu kayak gitu. Masa gue harus ulangin? Kita manusia, bukannya keledai. Harus mengulang kesalahan yang sama. Itu dia.
sambil belajar itu sih nggak mungkin instan kan, itu Iya. semua nggak akan instan gitu, step by step. Kalau ibu bilang ya kayak anak tangga gitu loh, satu nggak lu Iya. nggak mungkin loncat kedua, nggak loncat ketiga gitu, sakit kaki lama-lama. Tapi alhamdulillah di sini gua juga udah nerima semuanya, Bang. Tapi satu hal yang belum bisa gua terima sampai sekarang, hilang kebebasan. Hilang Kebebasan dalam hal apa? ya itu tadi, Bang. Ada rasa lu kekunci gitu. Ya maksudnya Kebebasan kan gini, menurut gua kebebasan itu kan eh, subjektif ya. Setiap orang pasti beda-beda tentang kebebasan itu Iya. tersendiri. Universal gua, kebebasan. iya. kebebasan gini loh. Gua sekarang nggak sebebas dulu. Kenapa? Karena gua sekarang punya tanggung jawab, Betul. tanggungan. Nggak bisa lagi gua kayak dulu nongkrong dari pagi sampai malam, seneng-seneng gitu ngobrol sama temen. Karena kalau gue sendiri gini, sama gue juga pernah. Tapi yang gue tarik adalah ketika kita mendapatkan sesuatu yang mungkin kita dengan ada tanggung jawab ini ya, kita ada hasil nih digaji ya, mendapatkan uang gitu. Nah di situ kebebasan kita dibayar. Menurut gue itu lumayan mahal lah sebenarnya. Oh kebebasan gue dibayar nih di sini gitu kan. Itu bikin ini lagi gitu, bikin fresh lagi gitu kan. Jadi ada pelajarannya tuh berpikir positif. Kan mungkin kalau aduh kebebasan gue diambil nih nggak ada, itu kan kurang lah menurut gue ya. Persepsi lo gitu Ya, kan. tapi kan ada yang lainnya menurut gue gitu. Oh kebebasan gue ini dibayar. Oh di sini pun masih ada kebebasan sebenarnya. Iya. Asal Tapi kita- kalau lu bisa berpikir secara luas ya, belum tentu ada kantor seperti ini gitu. Iya, Bang, bener, Bang. Dia menerima karyawan tanpa, asal lo tahu ya, yang nonton nih nanti nih, kantor ini nih PT Cipta Cerdas Mandiri, tanpa melihat asal usulnya tuh orang kayak bagaimana, dari siapa tuh orang datangnya, enggak, sama detailnya aja, enggak ada. Di sini terima ya terima aja, semua yang masuk di sini udah seleksinya Allah yang seleksi, alam yang seleksi, semesta yang seleksi, dan nanti akan hijrah pun ya alam yang seleksi dia gitu loh. Di sini hanya menampung, menerapkan ada namanya revolusi mental, dibentuk mental kita yang lebih baik, yang mungkin sebelum itu udah baik jadi lebih baik gitu loh, dan membebaskan semua karyawan ini tuh untuk mengeksplor apa lo bisa gitu loh, potensi diri lo, apa yang lo punya, apa yang lo Digali bisa gitu, gitu kan. tinggal digali gitu loh, untuk jadi pengusaha, entah mau apa gitu, untuk jadi seorang pemimpin. Biasanya yang gue tahu nih, kalau udah bos ya udah lu ikut aturan gue, ya udah lu nggak boleh maju, lu mundur silakan gitu. Tapi di sini membebaskan, lu maju ya bisa sama kayak gue, why not, kenapa enggak gitu. malah disuruh lebih baik lagi. Mana disuruh lebih baik lagi gitu loh. Jadi ya kita termasuk bersyukur lah kita bisa ditampung di sini, di wadah yang seperti ini, banyak pembelajaran hidup ya terutama ya gitu lah. Kalau gue pribadi gitu, gue banyak pembelajaran hidup di kantor ini yang tanpa harus lu bohong dengan gaya lu, dengan kebiasaan lu, cuma sekarang mulai disortir aja gitu. Lu berapa sih bang? Gue kemarin baru ultah, gue ulang tahun. Iya. Gue 35. 35. Entah kabur, entah diceplokin. Gila, itu masih zaman dulu banget, gue pernah diikat boy. Padahal bukan diceplokin, mau dikasih kue itu enggak. Iya. Salah persepsi dia. Alah. Ya Lebih itulah udah lebih negatif kabur. duluan, kabur. Tapi dari umur lu 35 tahun hidup gitu, ke detik ini, menurut lu manusia itu terbatas? Nggak ada batasan. Nggak ada batas. Nggak ada batasan. Ketika manusia itu mau apapun tuh masih bebas. Pengaduan lu cuma sama Tuhan. Ketika Tuhan itu bilang, "Hai, pulang." Sudah selesai hidup lu. Nah, di selesai hidup lu itu apa yang lu punya gitu loh. Apa yang lu punya? Apa yang ditinggalin? Apa yang lu tinggalin? Saldo duit lo habis, men. Ini gua duduk ngangkat kaki gua apa nih? Nggak apa-apa, bebas di sini mah. Apa salto juga nggak apa-apa. Mau guling-guling ke depan ya bang? Jadi Kurangnya ya, jadi Gua gelipat. ya, iya, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Di sini kan bebas. serius ya? Serius ya. Jadi ya yang gue tangkep selama 35 tahun ini, gue merasakan apa yang mungkin orang banyak belum pernah rasakan, gue udah rasakan. Sampai yang usia gue sekarang, gue
2 tahun ke depan ini buat gue, hidup gue bener-bener ini doa gue gitu loh. Apa yang dulu gue pernah doain lagi tuh gue flashback lagi. Yaudah tuh Allah tuh kasih semua, lu mau sabar, lu mau ikhlas, lu mau apa ya di situ. Awalnya dari kalau ibu bilang tuh, Bu Vika bilang, lu paksa aja dulu untuk ikhlas, lu paksa untuk sabar. Ya. Ya ada cara halusnya dengan pura-pura. Iya, pura-pura. Ya, akhirnya udah terbiasa aja. Mau ngadepin orang kayak begini, oh iya dia mah kayak begitu, ya silakan kan baik gitu. Ya, jadi ya udah, gue berpikir sih gimana sih biar kita enjoy, gitu iya. loh, ya kan? Karena kita diciptakan sama Allah itu datang itu untuk lu bisa bahagia sama lu senang. Susah itu lu buat sendiri men, sebenarnya. Susah itu lu yang lu buat. Tuhan Allah nggak nyiptain susah gitu. nggak ada. Kalau buat gua nggak ada ya. Tuhan gitu nggak nyiptain susah itu lu buat sendiri. Lu udah tahu nih jalan beli minuman ke depan, lurus, butuh waktu cuma 2 menit. Tapi lu mau yang aneh-aneh, gue belanja dulu ya, gue beli bensin dulu, gue muter gitu kan. muter. Nah di situ kan pasti punya rintangan, ntar ada polisi tidur, ntar ada portal yang ditutup gitu. Itu susahnya. Siapa yang buat? Kan manusia sendiri. Nah, iya. Padahal udah ketahuan tuh deket tuh, kata udah diliatin tuh warungnya gitu. Berarti mungkin kalau gua nggak sadar gua kuliah nih bang. Berarti gua ngambil jalan susahnya dong. Itu Tergantung juga. nah sih. tergantung juga. Mungkin kalau yang lu jalanin sekarang, ya benar. Pun di luaran sana pun banyak yang kuliah juga kan. Nggak salah juga mereka gitu kan. Kita pun nggak bisa menyalahkan bahwa mereka kalau kuliah itu salah nggak. Tapi ya itu pilihannya gitu. Dengan mereka kuliah, ya mungkin itu baik untuk dia dan benar untuk dia. Berbeda dengan yang kita di sini. Kayak gue pun lulus sekolah SMK nggak lanjut kuliah karena kuliahnya gue di sini. Tapi lu kemarin waktu lulus punya keinginan buat kuliah atau emang nggak sama sekali? Kalau keinginan setiap orang pasti ada. Hmm. Semua orang pasti ada keinginan melanjutkan studinya gitu. Menurut gue pasti ada gitu. Tapi gue kan kalau ngelihat realistisnya kayaknya enggak. Tapi sekarang nih misal, lu mau lanjut kuliah lagi nih, lu mau kuliah atau udah? Kalau diizinkan gue mau, ya mau Diizinkan, tetap mau. mau keinginan pasti ada gitu. Ya. Kalau Ya, gua kalau sih tapi enggak. kayak tapi gini ya, enggak menjadikan itu prioritas gitu. Karena kan memang sekarang udah ada nih Tanggung jawabnya di sini. gitu Ya. kan. Dan kayaknya ilmunya yang di sini pun belum full semuanya dapat. Ini totalitas dulu ya. Iya. Kita dikasih satu bidang, kita totalitas dulu aja gitu. Masalah nanti ke depannya gimana, balikin lagi. Tuhan punya kehendak. Karena kalau gue yang gue pegang itu adalah masa lalu memang buat pelajaran. Kita hidup di sekarang detik ini, nah masa depan 10 menit ke depan itu kita yang rencanakan. Iya. Ya nggak tahu kan 10 menit ke depan kita. Ya, kita juga nggak tahu kan gimana nanti. Tapi tetap kita yang memutuskan. Entah kita mau langsung pulang gitu kan, Atau mau tetap di sini. iya gitu. itu kan jatuh lagi pilihannya pada kita, walaupun memang segalanya dari Allah juga. Ini gua mikir nih, sepenting apa sih kuliah sekarang? Ya itu Ya, Bang, sendiri-sendiri gitu loh, sendiri-sendiri gitu loh. Nggak, Jadi menurut kok persepsi lu aja gitu. tetap namanya pendidikan itu nomor satu. Tetap buat pendidikan nomor satu. Itu definisinya. Makanya ada orang bilang kejarlah ilmu sejauh mungkin, setinggi mungkin, sampai ke negeri Cina. Iya. Nah berarti lu harus bisa mempelajari itu, lu kaji itu. Jadi emang pendidikan itu penting. Suatu saat gue pernah punya cerita pribadi, temen gue nih, dia cerita nih, datang ke rumah gue ngobrol, anaknya lagi ada ulangan, dan dia tuh emang lulusannya terakhir SMP ya. Dia jadi punya usaha, udah tuh dia ijazahnya cuma sampai SMP tapi usahanya wow sampai sekarang oke usahanya. Nah dia ditanya sama anaknya tuh, tanya masalah tambah-tambahan bahasa Inggris gitu, gue lupa dia tanya, dia nggak bisa. Dia bisa, dia mah di anak tanya gitu, kok searching di Google, emang abang kemarin sekolahnya lulusan apa gitu. Ya itu sih sebenarnya kalau buat pendidikan, selagi kita mampu, kita dimampukan, kenapa enggak kita kejar aja gitu. Ada telepon lagi. Nih dia nih, tuh bos, Bukti ya? bos parfum gue. Lanjut lah.